Selamat datang kembali di kanal YouTube. Menurut Direktur Riset SMRC Denny Irvani dalam rilis hasil survei di kanal YouTube SMRC TV Rabu 23 Agustus 2023 menyebut dalam 2 tahun terakhir dari Mei 2021 ke Agustus 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 35,9%. Sedangkan Prabowo stagnan dari 34,1% menjadi 33,6% dan Anies cenderung turun dari 23,5% menjadi 20,4%. Sementara dalam simulasi efek popularitas head-to-head bakal calon presiden antara Ganjar dan Prabowo, Ganjar unggul atas Prabowo dengan perolehan 46,3%, sedangkan Prabowo 42,5%. Responden kita tanyakan pilihan kepada calon presiden jika yang maju hanya 3 nama, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nah, jika 3 nama ini yang maju sebagai calon presiden dan pemilihan diadakan ketika survei, Ganjar mendapat 35,9%, ya. Kemudian Prabowo Subianto 33,6%, Anies 20,4%, dan yang belum tahu ada 10,1%. Lagi-lagi Mas Aidiman, ini juga selisihnya sangat ketat antara Ganjar dan Prabowo. Selisihnya hanya 2,3%, gitu ya. Di bawah margin of Di error. bawah selisih 2 kali margin of error yang kita butuhkan untuk bisa menyimpulkan secara meyakinkan apakah memang unggul atau tidak. Tetapi keduanya kita bisa yakin unggul secara meyakinkan atas Anies Baswedan yang berusia 17 tahun atau lebih. Survei SMRC dilakukan dengan menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2023. Populasi survei adalah WNI yang punya hak pilih dalam pemilu atau mereka yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Sampel basis 3.710 responden dipilih secara random dari populasi tersebut dengan jumlah yang proporsional. Kemudian oversample dilakukan di provinsi-provinsi kecil sehingga jumlah sampel tiap provinsi minimal 100 responden dengan total sampel akhir adalah 5.000 responden. Sementara responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 4.260 atau 85%. Margin of error survei dengan jumlah sampel ini secara nasional diperkirakan kurang lebih 1,65% pada tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil quality control secara spot check pada 20% dari total sampel tidak ditemukan kesalahan berarti. Populasi menjadi 38,8% di subpopulasi